PlayStation dream, and I want you to be my queen. Hai teman-teman, balik lagi di video aku. Kali ini aku akan ngajak teman-teman buat belajar hitungan penjumlahan pecahan. Nah, sambil kita melatih diri untuk berhitung penjumlahan pecahan ya. Oke, tapi sebelum kita melatih untuk berhitung penjumlahan pecahan, kita pertama harus mengenali dasar dari pecahan dulu. Oh iya, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe, tombol di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal dasar dari pecahan terlebih dahulu. Kita ambil salah satu soal, contohnya 1/2 ditambah 1/2. Yang perlu kita kenali di sini adalah pembilang dan penyebut. Bilangan yang terdapat di atas itu merupakan dinamakan pembilang, sedangkan angka yang di bawah itu disebutkan dengan penyebut. Jadi, angka di atas itu merupakan pembilang, sedangkan angka di bawah merupakan penyebut. Itu adalah salah satu dasar dari pengenalan pecahan, baik penjumlahan maupun pengurangan. Nah, teman-teman di rumah sudah tahu pastinya kan yang mana disebutkan oleh pembilang dan mana yang disebutkan untuk penyebut. Oke, sekarang kita akan langsung saja menjumlahkan pecahan yang sama penyebutnya. Kita ambil salah satu contohnya, 2/4 ditambah 2/4. Penyebutnya di sini sama. Oke, caranya gampang. Kita hanya perlu langsung menjumlahkan pembilangnya. Berarti kita hanya perlu menjumlahkan 2 ditambah 2, itu sama dengan 4. Untuk penyebut, kita tidak perlu menjumlahkannya apabila penyebut tersebut sama. Kalau penyebutnya 4, kita tinggal letakkan di sini angka 4. 4/4 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 4/4 sama saja dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, tetapi masih sama penyebut. Contoh lain, 1/5 ditambah 2/5. Caranya sama seperti yang di awal, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan penyebutnya tetap sama dengan 5. Berarti 1/5 ditambah 2/5 hasilnya sama dengan 3/5. Oke, untuk penjumlahan yang sama penyebut cukup gampang dan semoga teman-teman lebih mudah paham ya. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut. Contohnya 2/5 ditambah 1/4. Kenapa dikatakan berbeda penyebut? Karena penyebut yang di bawah itu sudah berbeda. Cara menjumlahkannya, kita hanya perlu mengalihkan silang. Contohnya, 2 dikalikan dengan 4, itu hasilnya sama dengan 8. 1 dikali 5, itu hasilnya sama dengan 5. Kenapa kita menggunakan tanda tambah? Karena tanda tambah yang di sini kita pindahkan ke sini. Untuk penyebutnya, kita hanya perlu mengalihkan penyebutnya seperti biasa. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi, 8 ditambah 5 sama dengan 13/20. Jadi 2/5 ditambah 1/4 sama dengan 13/20. Oke, kita coba soal yang lainnya. Contohnya 1/9 ditambah 2/3. Caranya masih sama, kita mengalihkan silang. Yang pertama, 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 9 sama dengan 18 per 9 dikali 3 sama dengan 27. 18 ditambah 3 sama dengan 21 per 27. Bilangan ini masih bisa kita perkecil, kita sama-sama bagi 3.
berarti sama dengan 7/9. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan biasa yang berhasilkan pecahan campuran. Ini dia contohnya, 2/5 ditambah 7/6. Caranya seperti biasa, kita hanya perlu mengalihkan silang saja ya. 2 dikali 6 12, 7 dikali 5 35, 5 dikali 6 sama dengan 30. Apabila dijumlahkan, hasilnya menjadi 47/30. Nah, cara memecahkannya menjadi campuran adalah 47 dibagi 30 yang mendekatinya adalah angka 1. Maka di sini kita menuliskan angka 1. Nah, lalu penyebutnya juga tetap 30. Lalu kita kalikan 30 dikali 1, maka hasilnya hanya 30. Untuk mendapatkan 47 masih ada sisanya 17. Lalu kita letakkan 17 sebagai pembilang. Nah, sekarang kita jumlahkan. 30 dikali 1 sama dengan 30, ditambah 17 sama dengan 47/30. Itu dia contoh dari pecahan biasa yang bisa menghasilkan menjadi pecahan campuran. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran tentang penjumlahan pecahan ya. Semoga teman-teman bisa lebih mudah dan paham.